Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Prayoga dengan nomor induk mahasiswa 22010108 kelas HKI Reg B semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian tema, topik, dan judul. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sartibi MPDI. Langsung saja ke pembahasan metodologi penelitian hukum. Langsung ke pengertian tema, topik, dan judul. Yang pertama ada tema. Secara etimologis, kata tema yang berasal dari bahasa Yunani yaitu tithnai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Tema adalah keseluruhan ide yang melatar belakangi dan menjiwai karangan atau sumber karangan. Tema berarti pokok pemikiran atau suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya membuat sebuah tulisan. Pokok pemikiran tentunya yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum mengarang sangatlah penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas sehingga isi karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Tema hendaknya diungkapkan secara eksplisit. Perumusan tema secara eksplisit itu akan memudahkan penulis dalam menyusun kerangka karangan yang akan digarapnya. Selanjutnya, pengertian dari topik. Topik adalah proposisi atau rancangan yang berwujud frasa atau kalimat yang menjadi inti pembahasan. Topik merupakan salah satu kerangka dalam pembuatan sebuah karangan. Apabila tidak ada topik atau inti yang akan dibahas, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai karangan. Yang ketiga, pengertian dari judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cerminan dari jiwa seluruh karya tulis bersifat menjelaskan diri yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat, suatu artikel atau disebut juga miniatur pembahasan. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat, dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kalimat, tetapi cukup menggambarkan isi pembahasan. Selanjutnya, syarat-syarat pemilihan tema, topik, dan judul. Yang pertama, syarat pemilihan tema. Yang pertama ada tema menarik perhatian penulis. Dapat membuat seorang penulis berusaha terus-menerus untuk membuat tulisan atau karangan yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang kedua, tema dikenal atau diketahui dengan baik. Maksudnya pengetahuan umum yang berhubungan dengan tema tersebut sudah dimiliki oleh penulis supaya lebih mudah dalam penulisan, tulisan atau karangan. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Sebuah tema yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahannya cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Bila cukup tersedia, hal ini memungkinkan penulis untuk dapat memperolehnya, kemudian mempelajari dan menguasai sepenuhnya. Yang keempat, tema dibatasi ruang lingkupnya. Tema yang terlampau umum dan luas mungkin belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya. Akan lebih bijaksana kalau dibatas ruang lingkupnya.
Yang kedua, syarat pemilihan topik. Yang pertama, menarik untuk ditulis dan dibaca. Topik yang menarik bagi penulis akan meningkatkan kegairahan dalam mengembangkan penulisannya, dan bagi pembaca akan mengundang minat untuk membacanya. Yang kedua, diskusi dengan baik oleh penulis minimal prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, penulis harus menguasai teori-teori atau data sekunder, data di lapangan atau data primer. Selain itu, penulis juga harus menguasai waktu, biaya, metode pembahasan, bahasa yang digunakan, dan bidang ilmu. Selanjutnya, syarat memilih judul. Yang pertama harus relevan, yaitu harus mempunyai pertalian dengan temannya, atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. Yang kedua, harus provokatif, yaitu harus semenarik mungkin sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pembaca terhadap si buku atau karangan tersebut. Yang ketiga, harus singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang penting, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak boleh lebih dari 5 kalimat. Jika pengarang tidak dapat menghindarkan dari judul yang panjang atau terpaksa, maka dapat menempuh jalan keluar dengan menciptakan judul utama yang singkat. Selanjutnya, ciri-ciri tema, topik, dan judul. Yang pertama, ciri-ciri tema terdapat pada satu karangan novel atau cerpen. Selanjutnya, dapat dikesan melalui peristiwa, kisah, atau suasana. Yang tiga, menceritakan persoalan yang dikemukakan. Selanjutnya, ciri-ciri topik. Yang pertama, biasanya diletakkan pada awal paragraf, namun bisa juga diletakkan di tengah maupun akhir paragraf. Yang kedua, suatu kalimat topik biasanya berisikan kalimat utama yang ditandai dengan beberapa kata kunci. Yang ketiga, umumnya terdiri dari suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh kalimat pengembang. Yang keempat, kalimat topik memiliki arti cukup jelas tanpa mesti dikaitkan dengan kalimat lain. Yang kelima, kalimat topik umumnya bisa dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri judul, yaitu harus berbentuk frasa tanpa adanya singkatan atau akronim. Awalan kata harus huruf kapital kecuali berposisi dan konjungsi. Tanpa tanda baca di akhir judul, menarik perhatian, logis, sesuai dengan isi. Judul harus asli, relevan, proaktif, dan singkat. Selanjutnya perbedaan dari tema, topik, dan judul. Perbedaannya yaitu topik merupakan pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Kalau tema merupakan pokok pemikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dan tema juga merupakan dasar cerita yang dipercakapkan, yang dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Yang terakhir, perbedaan judul. Judul merupakan kepala karangan atau perincian atau penjabaran dari topik. Dan judul dapat juga merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyeritakan secara pendek isi buku atau bab. Kesimpulan dari pemaparan tadi yaitu sebagai salah satu unsur terpenting
Dalam membuat karya ilmiah, topik, tema, dan judul merupakan hal yang harus diperhatikan dalam membuat karya tulis, karena topik, tema, dan judul merupakan suatu yang mendasar. Topik merupakan pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Topik juga merupakan ide sentral yang mengikat keseluruhan uraian deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Tema merupakan pokok pemikiran, ide atau gagasan tertentu yang akan disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dan tema juga merupakan dasar cerita yang dipercakapkan dan dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan seterusnya. Judul merupakan kepala karangan atau perincian atau penjabaran dari topik. Dan judul dapat juga merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyeritakan secara pendek isi buku atau bab. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.